Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Mokfiroh, mahasiswi S1 Manajemen Pendidikan semester 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendiagnosis organisasi. Mendiagnosis organisasi. Diagnosa adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan. Diagnosa organisasi atau yang biasa kita sebut dengan DO merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan stakeholder untuk mengumpulkan info terkait, menganalisis, dan menarik kesimpulan untuk perencanaan aksi dan intervensi penyelesaian masalah kegiatan pelayanan instansi. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, mendiagnosa organisasi merupakan langkah awal yang paling penting. Oleh karena itu, seorang pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan mendiagnosa unit organisasinya. Kemampuan pemimpin perubahan dalam mendiagnosa organisasi dapat memberi beberapa manfaat. Yang pertama, pemimpin perubahan dapat lebih percaya diri dalam meyakini bahwa tujuannya benar. Yang kedua, pemimpin perubahan akan mudah mendapatkan argumentasi yang tepat dalam meyakinkan stakeholders-nya. Dan yang ketiga, pemimpin perubahan akan tepat menentukan alternatif solusi atau penyelesaian masalah. Apabila ketiga manfaat ini dapat dicapai, maka akan menjadi sebuah pintu masuk bagi stakeholder untuk mendukung perubahan yang akan dilaksanakan. Upaya pemimpin perubahan untuk mewujudkan perubahan ini dimulai dari mendiagnosa unit organisasinya, mencari dimensi atau aspek atau faktor atau unsur yang bermasalah. Kemudian, menyusun langkah-langkah atau intervensi yang tepat untuk mengubahnya. Perubahan ini dilakukan secara berkesinambungan agar masalah tersebut tidak muncul lagi hingga terwujudnya suatu organisasi yang berkinerja tinggi. Untuk memahami proses mendiagnosa organisasi, disajikan ilustrasi diagnosa di lingkup eselon 4 atau pejabat pengawas. Mendiagnosa organisasi memerlukan kompetensi teknis yang berada di bawah disiplin ilmu Organizational Development atau OD. Esensi dari OD adalah diagnosa organisasi membutuhkan kegiatan mendiagnosa, menilai kinerja suatu organisasi untuk merumuskan tindakan perbaikan. Konsep ini mirip dengan praktek kerja dokter. Dalam melakukan diagnosa, dokter melakukan tes, mengumpulkan informasi penting tentang cara kerja organ tubuh manusia, mengevaluasi informasi ini untuk membuat resep pengobatan. Demikian pula halnya dengan diagnosa organisasi. Pendiagnosa organisasi menggunakan prosedur khusus untuk mengumpulkan informasi vital, menganalisis informasi itu, lalu merumuskan langkah-langkah intervensi. Berdasarkan uraian di atas, maka secara teknis, kegiatan mendiagnosa organisasi terdiri atas dua kegiatan. Yang pertama yaitu menilai kinerja organisasi unit organisasi eselon 4, dan yang kedua yakni menyusun langkah-langkah intervensi untuk meningkatkan kinerja unit organisasi eselon 4. Dalam menilai kinerja organisasi, seorang pemimpin perlu menggunakan teknik mengumpulkan data dan informasi penting, termasuk teknik menyusun langkah-langkah intervensi. Saat ini, terdapat sejumlah model atau teknik diagnosa organisasi yang banyak dipergunakan. Antara lain, yang pertama ada Diagnosing Individual and Group Behavior tahun 1987. Yang kedua ada SWOT Analysis dari Davis tahun 1997. Yang ketiga ada Fishbone dari Ishikawa tahun 1998. Yang keempat ada Valetas Organizational Intelligence Model tahun 2008. Dan yang kelima ada Tree Diagram dari Duvey tahun 2012. Model-model diagnosa organisasi di atas hanyalah sekian dari beberapa model yang ada. Tentunya masih banyak model-model yang lain. Dalam Diklat PIM tingkat 3, model-model diagnosa organisasi tersebut tidak dipelajari secara spesifik. Namun, peserta dapat belajar mandiri atau berkonsultasi dengan pihak yang menguasai penggunaan model-model tersebut. Model atau teknik apapun yang dipilih, pada umumnya model-model tersebut menuntut dua langkah utama yang dipaparkan di atas.
Dalam melakukan diagnosa organisasi, ada 2 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, yakni identifikasi permasalahan, dan yang kedua, identifikasi solusi. Masing-masing dari tahapan ini diuraikan pada bagian berikut. Terlebih dahulu, pemimpin perlu menilai kinerja unit organisasi saat ini. Dalam menilai kinerja, pemimpin perlu melihat output dan outcome yang harus dipenuhi. Data dan informasi tentang kedua hal ini dapat diperoleh di Renstra, laporan kinerja, observasi atau narasumber. Di samping itu, pemimpin perlu memvalidasi informasi tersebut dengan observasi dan mendapatkan masukan dari narasumber yang dapat dipercaya. Informasi tentang kinerja tidak semata-mata diperoleh dari unsur output organisasi. Data dan informasi tentang kinerja bisa juga didapatkan dari input, bisnis proses, termasuk lingkungan organisasi. Standar-standar kinerja dari masing-masing unsur ini tentu sudah ditetapkan. Misalkan, untuk unsur input yang berupa sumber daya manusia, tentu sudah ditetapkan standar-standar kualitas yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka menjalankan proses untuk menghasilkan suatu output. Begitu pula input lain seperti anggaran, proses tentu sudah ada standar yang harus dipenuhi. Jika data dan informasi sudah dikumpulkan dan dianalisis dan ditemukan bahwa ternyata unsur-unsur tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga terdapat kesenjangan atau gap, maka gap itulah yang dapat menjadi sasaran dari objek perubahan. Gap dapat diciptakan dengan meningkatkan standar yang sudah terpenuhi. Dengan demikian, gap merupakan pintu masuk untuk melakukan perubahan. Intervensi sendiri dapat diarahkan pada input organisasi, sehingga sasaran perubahan bisa berupa perubahan terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran atau input lainnya. Intervensi juga dapat diarahkan pada bisnis proses, transformasi, atau cara organisasi mengolah inputnya seperti penggunaan teknologi informasi, simplifikasi sistem dan prosedur. Begitu pula intervensi dapat diarahkan pada output organisasi, termasuk lingkungan organisasi. Untuk suatu perubahan yang kompleks, intervensi dapat dilakukan secara berseri mulai dari input, proses, output, hingga lingkungan. Berikut ini adalah rangkaian intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Adapun ringkasan beberapa tahapan dalam melakukan diagnosa organisasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada gagasan atau ide perubahan peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, ada kondisi saat ini, yakni identifikasi masalah pokok, teknis analisis misalnya ASTR, ASTRID, atau APK. Yang ketiga, ada indikasi masalah pokok atau indikator yang terukur. Yang keempat, ada penyebab masalah pokok terjadinya fungsi-fungsi umum atau aspek faktor yang spesifik, seperti teknik analisis USG, SWOT, dan Fishbone. Yang kelima, ada apa akibat masalah pokok tidak diselesaikan. Yang keenam, ada kondisi yang diinginkan atau indikasi masalah pokok. Yang ketujuh, yakni gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan atau terukur. Yang ke-8 ada langkah-langkah intervensi terhadap penyebab spesifik. Yang ke-9 ada milestone, perhatikan faktor-faktor penyebabnya. Dan yang ke-10 ada output masing-masing langkah, dan apa inovasi dari output itu ada 3, yakni jangka pendek, manfaat atau values bagi penerima layanan. Yang kedua ada jangka menengah, 6 bulan, dan yang ketiga ada jangka panjang 1 tahun. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya tadi yakni diagnosa organisasi adalah proses berkelanjutan yang dapat membantu organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini juga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Sekian penjelasan materi mendiagnosis organisasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di program studi manajemen pendidikan Universitas Negeri Surabaya, unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan.